Oke, uji praktek ICT telah dilakukan baik pada level in vitro pada sel maupun in vivo ya, dengan menggunakan dua frekuensi yang saat ini sudah kita gunakan 100 kHz dan 150 kHz dengan intensitasnya 18 volt peak to peak ya. Jadi kalau secara fisika itu inputnya 18 ya, input yang diberikan dari osilator, tapi kemudian yang sampai di sel itu jauh lebih rendah ya. Karena kenapa? Karena pada jaringan itu setiap jaringan kita di kulit, di lemak, tulang dan segala macam itu punya permitivitas yang bisa menyerap medan listrik sehingga yang sampai di sel itu menjadi lebih rendah. Kalau secara simulasi itu bisa mencapai sekitar 0,2 volt per meter. Jadi cukup rendah sekali listrik yang sampai pada tubuh kita dengan ICT ini. Sudah banyak selan yang digunakan untuk in vitro, ya selain sel kanker payudara seperti MCF7, MDAMB 231, kemudian juga pernah digunakan untuk glioblastoma, kemudian oral cancer, kemudian sel cervix ya, sel hela, dan saat ini juga di UNER ya, karena kita juga ada riset di UNER, sedang dilakukan riset in vitro untuk astrositoma ya, oleh Dr. Barlia di sana. Ini adalah alat untuk in vitro-nya. Jadi ini ada microplate yang kemudian dimasukkan di dalam sumurnya, dimasukkan sel cancer. Kemudian nanti microplate-nya itu ya, dimasukkan ke dalam inkubator, ya, kemudian dilengkapi dengan osilator. Jadi di dalam inkubator ini terjadi paparan medan listrik ya. Kita bahwa inkubator ini sel-sel itu akan berproliferasi, ya, membelah. Kalau ini adalah peralatan untuk sel in vivo-nya, jadi pada hewan model. Jadi selama ini kita menggunakan mencit dan tikus, ya. Desain alat ini juga sudah sebelum dibuat gitu kita buat simulasi medan listrik dengan software sehingga kita mendapatkan desain yang terbaik ya untuk memberikan intensitas medan listrik pada hewan model ya. Jadi nggak asal bikin, tapi kita membuat simulasi dulu, mencari beberapa pilihan-pilihan desain elektroda sehingga kita mendapatkan desain yang terbaik. Nah, ini kemudian hewan modelnya itu dimasukkan ya ke dalam kandang secara individu, kemudian diterapi. Jadi osilatornya kemudian ditancapkan ya kepada listrik di sini ya. Tapi juga dalam osilator disiapkan baterai jika misalnya ada mati lampu ya, karena di Indonesia listriknya berkala, kala-kala hidup, kala-kala enggak ya. Jadi ketika mati lampu pun ya risetnya tetap berjalan karena ada baterai yang bisa menghasilkan potensial listrik. Ya, ini beberapa mahasiswa di UGM yang bekerja di LPPT UGM untuk riset in vivo kita. Beberapa hasil penelitian ya sudah dipublikasi, ada yang di jurnal Q1, kemudian juga beberapa sedang direview, under review di jurnal Q1 dan Q2, dan saat ini kami juga sedang menyusun draft artikel, ya, insya Allah akan disubmit juga di jurnal Q1 pada bulan Oktober ini. Ya, ini agak mundur karena kami juga mendapatkan hibah untuk penelitian COVID-19 dari Kemendikbud ya, jadi paralel kerjanya sambil nyusun paper dan juga sambil menyiapkan administrasi untuk hibah penelitian COVID-19. Oke, hasil penelitian yang dipublikasi tersebut membahas tentang efektivitas dan keamanan penggunaan ECCT ya, serta proses molekuler yang terjadi selama penggunaan ECCT. Dan mungkin secara umum kita belum mengetahui bagaimana pengaruh medan listrik terhadap tubuh kita, jaringan normal maupun pada pada kanker itu sendiri dan bagaimana proses molekulernya. Karena kita mengetahui kanker itu juga dipengaruhi oleh microenvironment-nya. Jadi microenvironment itu banyak sitokin, ya, banyak sel imun. Nah, bagaimana medan listrik ini kemudian bisa berperan dalam microenvironment tumor, ya, sehingga mempengaruhi perkembangan tumor itu sendiri. Oke, ini adalah paper yang sudah publish ya di jurnal Q1. Bapak Ibu bisa mendownloadnya juga di internet ya. Ini kerjasama dengan dosen-dosen di Fakultas Biologi UGM, Fakultas Kedokteran UGM, ya ada Prof. Sofia Mubarika di sana dan juga beberapa dosen yang lainnya dari UGM. Penelitian ini yang dipublish itu menggunakan frekuensi 150 kHz ya. Dipaparkan pada tikus Sprague Dawley ya, yang diinduksi tumor payudara dengan menggunakan DMB. DMB ini adalah karsinogen ya.
yang salah satunya bisa menimbulkan kanker payudara. Terapi yang dilakukan ini selama 21 hari ya dengan paparan 10 jam per hari, dibagi 2 sesi 5 jam 5 jam. Jadi misalnya dari jam 7 sampai jam 12 siang 5 jam, kemudian istirahat 2 jam, kemudian dilanjutkan terapi lagi dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jam ya 7 malam benar ya. Jadi seperti terapinya. Ini lumayan juga kerjanya sampai malam kita riset di UGM. Nah, publikasi ini melaporkan tentang ekspresi kemokin dan sitokin yang berperan dalam sistem imunitas tubuh ya selama paparan ICT dengan metode qRT-PCR dan juga ada juga menggunakan imunohistokimia. Ya, jadi tadi saya di awal menjelaskan bahwa perkembangan tumor itu juga dipengaruhi oleh microenvironment, lingkungan mikro yang ada di dalam tubuh, di dalam area kanker itu sendiri, ya, sehingga kita ingin mempelajari bagaimana kemokin sitokin ini bisa berpengaruh. Ya, kalau dalam COVID-19 ini terkenal adanya badai sitokin gitu ya. Itu sangat terkenal sekali dengan badai sitokin yang mempengaruhi sistem imunitas tubuh, mengacaukan sistem imunitas tubuh ya karena paparan COVID, karena infeksi COVID-19. Oke, saya sedikit menjelaskan apa itu sitokin dan kemokin ya. Mungkin masih ada yang awam gitu ya. Apalagi mungkin nih Pak Andri yang ekonomi nggak paham nih apa tuh sitokin kemokin gitu ya. Itu maaf Kalau itu cash flow mungkin paham ya, cash flow gitu ya, tapi kalau Nah, sitokin kemokin bingung nih. Jadi sitokin itu adalah molekul yang dihasilkan sel ya dan berperan dalam jalur sinyal komunikasi antar sel. Jadi sel-sel itu dalam tubuh kita saling berkomunikasi gitu kan, saling berkomunikasi dan komunikasi itu melalui sitokin ini. Kemudian kemokin ini adalah jenis sitokin yang bersifat kemoatraktan ya, berfungsi untuk menarik sel ke arah inflamasi. Jadi kalau di tubuh kita itu ada infeksi, ada inflamasi gitu ya, maka sel-sel ya beberapa sel itu melepaskan kemokin sehingga sel-sel yang lain itu yang berperan dalam mencegah infeksi itu akan datang ke area infeksi tersebut. Nah, sitokin yang diteliti ya ini adalah CCL2 yang termasuk kemokin, interleukin 18, interleukin 23 dan tumor necrosis faktor alfa. Kemudian juga dibahas tentang ekspresi protein marker pada makrofag ya CD68 ya CD8. Kemudian protein PCNA yang merupakan kofaktor pada sintesis DNA di fase S. Kemudian ada gen ERF2 atau HER2 ya. Ini adalah reseptor protein yang terdapat pada membran sel ya, dan teramplifikasi sangat banyak pada kanker payudara dan kanker yang lainnya. Kemudian caspase 3 ini adalah protein yang berperan dalam apoptosis atau program kematian sel kematian sel yang terprogram caspase 3 nah, dengan teknik imunohistokimia. Nah, ini adalah contoh gambaran bagaimana komunikasi antar sel yang menggunakan sitokin ya. Ini ada banyak sitokin, ada IL-12, interleukin 12, interleukin 4, 10 dan macam-macam gitu ya. Yang fungsinya kemudian ya ada yang antiviral ya. Dia satu sel akan mempengaruhi sel-sel yang lainnya ya. Ada yang fungsi antiviral, ada yang imunitas pada bakteri, kemudian imunitas pada parasit ekstraseluler, kemudian ada yang fungsinya pada inflamasi atau autoimun ya. Dan kemudian ada fungsinya misalnya membantu B-cell ya. Jadi satu T-cell ini bisa melepaskan sitokin-sitokin yang menyebabkan ya sel-sel yang lainnya punya fungsi yang berbeda-beda ya tergantung sitokin yang dilepaskan. Nah, perkembangan kanker itu sendiri dipengaruhi oleh sel-sel terkait inflamasi dan lingkungan mikronya atau microenvironment. Nah, salah satu sel yang terkait inflamasi yang terdapat dalam lingkungan mikro jaringan kanker adalah makrofag ya. Jadi makrofag ini juga fungsinya ya terkait dengan sitokin-sitokin yang dia lepaskan dan juga yang dia terima. Nah, makrofag sendiri itu punya dua fenotip ya, M1 dan M2. Ini sudah cukup dikenal di kalangan para ahli imunologi, di mana M1 ini berperan dalam pengenalan dan penghancuran sel kanker, ya, sedangkan M2 berperan dalam perkembangan sel kanker. Jadi ini seperti dua mata uang yang berbeda ya. Nah, jadi yang satu dia bisa menghancurkan sel kanker, tapi yang lain juga bisa
membantu perkembangan sel kanker. Nah, perbedaan ini tergantung dari sitokin-sitokin yang dia terima dan dia lepaskan juga. Nah, ini contohnya ya, ini ada M1 makrofag, ini ada M2 makrofag. Nah, kita lihat ada perbedaan-perbedaan sitokin di sini ya, yang akan mempengaruhi fungsi dari makrofag itu sendiri, apakah dia akan menjadi M1 atau M2 ya. Tergantung dari sitokin-sitokin yang dia lepaskan dan juga dia terima. Oke, kemudian yang menarik juga pada satu studi ya dari Howard et al. 2016 ya, fungsi makrofag ini dipengaruhi oleh kemokin dan sitokin yang terdapat di lingkungan mikro kanker serta dapat dipengaruhi juga oleh medan listrik ya. Jadi medan listrik itu bisa mempengaruhi fungsi makrofag ya, bisa mengarahkan migrasi makrofag, kemudian juga bisa meningkatkan fagositosis, kemudian juga bisa berperan dalam wound healing atau penyembuhan luka. Ya, karena pengaruh paparan medan listrik ini yang menurut saya cukup menarik dan ini ada hasil dalam studi kami juga yang sedang kami bahas. Kemudian kemokin yang berperan dalam aktivasi makrofag ya adalah CCL2 ya. Jadi CL2 ini mengaktifasi persinyalan makrofag associated metastasis ya. Sehingga menyebabkan M2 makrofag. Jadi kalau dalam di microenvironment, di lingkungan mikro kanker itu terdapat banyak sitokin CL2, maka makrofagnya akan berperan sebagai M2. Ya. Ketika M2, maka kankernya akan berkembang. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu sitokin yang berperan dalam aktivasi makrofag adalah interleukin 18, ya, yang berperan dalam angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah dan akan merubah makrofag juga menjadi M2 makrofag. Ya. Jadi kalau di lingkungan mikro kanker ada interleukin 18, ya, maka M2 makrofagnya akan berfungsi sebagai makrofag M2. Oke, ini contohnya kita lihat ya. Ini adalah tumor resistant makrofag ya. Kemudian adanya sitokin CCL2 sehingga makrofagnya berpolarisasi menjadi apa namanya? M2 ya, sehingga menyebabkan perkembangan breast cancer atau kanker payudara. Jadi perkembangan kanker itu juga dipengaruhi oleh sitokin-sitokin yang terdapat dalam lingkungan mikronya, sehingga menyebabkan ya perubahan-perubahan fungsi pada sel imun ya, yang terdapat di dalam lingkungan mikro dari kanker itu sendiri. Ya seharusnya kita ketahui bahwa kanker itu bisa dikenali oleh sel imun seharusnya, tetapi dia bisa menutup dirinya atau bisa melindungi dirinya dari apa namanya surveillance atau pengawasan sel imun ya. Kenapa? Karena pengaruh dari sitokin-sitokin yang terdapat di dalam microenvironment dari kanker itu sendiri. Oke, ini juga contohnya yang lain interleukin yang berperan di dalam komunikasi sel ya. Saya tidak terlalu menjelaskan panjang di sini. Kemudian juga di sini tumor nekrosis faktor alfa juga merupakan sitokin yang berperan dalam inflamasi dan merupakan salah satu agen anti tumor ya. Kalau yang lain itu berperan dalam apa namanya perkembangan tumor, nah TNF alfa ini berperan dalam anti tumor. Tetapi pada studi yang lainnya juga ternyata TNF alfa menginduksi metastasis pada tumor payudara. Jadi memang bisa jadi satu sitokin itu dia bisa berperan ganda. Satu dia bisa membantu perkembangan tumor, satu juga bisa menahan perkembangan tumor. Kemudian tumor associated macrophage berperan dalam perkembangan tumor dengan melepaskan beberapa sitokin inflamasi seperti TNF alfa dan interleukin 23. Kemudian selain berperan dalam inflamasi, ya, interleukin 23 alfa juga berperan dalam aktivitas angiogenesis, metastasis tumor, dan infiltrasi sel T sitotoksik. Jadi di sini interleukin 23 dia punya dua peran. Yang pertama dia berperan dalam perkembangan tumor juga, tapi di satu sisi ya dia bisa membantu infiltrasi sel T sitotoksis. Ya, kita ketahui sel T ini, ya, terutama sel T sitotoksis ini berperan dalam menghancurkan sel kanker. Ini gambaran ya bagaimana interleukin mempengaruhi fungsi-fungsi makrofag. Nah, dalam studi kami yang terdahulu ya tahun 2019 yang sudah dipublikasi ya,
Kita dalam gambaran histopatologi kita melihat adanya infiltrasi makrofag dan limfosit ya. Jadi di area sel kanker yang masuk melalui pembuluh darah. Jadi di sini yang terlihat coklat adalah gambaran-gambaran makrofag ya. Yang biru-biru ini adalah gambaran limfosit. Jadi makrofag limfosit itu ya terdapat di dalam area kanker ya. Dalam studi terdahulu kami dalam studi awal untuk in vivo yang kita lakukan di Pusat Studi Primata IPB ya, itu perkembangan tumor payudara pada mencit yang kita gunakan saat itu sampai menurun hingga 67% ya. Bahkan ada juga tumor yang sudah tidak bisa dipalpasi gitu. Jadi ini suatu hal yang menarik ketika perkembangan tumornya menurun, kemudian kita bedah, kita buat preparat histopatologi, ternyata di sana banyak sekali ya sel-sel imun yang terdapat di area kanker. Pada studi ini yang menggunakan frekuensi 150 kHz ya, ukuran tumor ya pada tikus yang diterapi itu lebih besar dari ukuran tumor payudara tikus yang tidak diterapi. Ini memang di luar harapan kita ya. Bahwa ketika diterapi seharusnya dia mengecil, tetapi pada studi ini ya ukuran tumornya yang diterapi itu membesar. Nah, secara morfologi ya ukuran tumor yang diterapi ini pada tikus kelompok IT induksi terapi ya lebih besar karena adanya cairan. Kenapa dia lebih besar? Karena adanya cairan yang terdapat di dalam nodul tumornya. Jadi ketika kita bedah ya terdapat rongga, banyak rongga, kemudian juga terdapat banyak cairan. Sedangkan pada kelompok yang tidak diterapi, nodulnya itu atau tumornya itu dia lebih kompak dan tidak terdapat cairan. Ini kalau kita lihat gambarannya ya, yang ini adalah nodul tumor payudara ya, yang tidak diterapi, dia lebih kompak. Sedangkan pada yang diterapi dia lebih basah, banyak cairan gitu ya, banyak cairan terdapat di dalam jaringannya. Ini adalah kita lihat pertumbuhan tumornya, yang merah itu yang diterapi, yang biru itu tidak diterapi ya. Kalau kita lihat ukurannya selama diterapi itu dia yang merah ini membesar. Yang besar karena adanya cairan yang masuk ke dalam ya, tumor ini. Dan strukturnya itu dia lebih empuk ya. Yang diterapi itu lebih empuk. Ya, permukaannya kalau kita palpasi, sedangkan kalau yang tidak diterapi dia lebih keras ya. Kemudian cairan yang terdapat dalam tumor kelompok induksi terapi ini disebut dengan tumor interstitial fluid ya, yang mengandung sel stroma dan sel imun yang dapat menghasilkan sitokin inflamasi. Jadi di situ ya, kita melihat bahwa ada aktivitas sel-sel imun yang terdapat pada tumor yang diterapi. Kemudian TIF ini dapat dihasilkan karena pengaruh medan listrik ya, sebagaimana terjadi pada tumor tertentu dengan frekuensi 200 kHz. Jadi ada alat lain yang diproduksi oleh orang Israel ya, oleh perusahaan Novocure dengan alatnya TIFIL ini juga mereka menemukan adanya tumor interstitial fluid. Ya. Jadi adanya cairan yang masuk ke dalam nodul tumor itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya pada kelompok normal yang diterapi, jadi kita menggunakan 4 kelompok. Yang satu adalah kontrol, ya tikus yang sama sekali tidak diterapi, tidak diinduksi kanker. Yang kedua, kelompok kedua adalah tikus normal yang diterapi medan listrik. Jadi kita ingin mengetahui ya, kalau orang normal itu ketika dipapar medan listrik ada pengaruhnya nggak? Nah, kemudian yang ketiga, kelompok ketiga itu adalah tikus yang diinduksi kanker, diinduksi kanker payudara tapi tidak diterapi medan listrik. Dan yang kelompok keempat ini adalah tikus yang diinduksi kanker payudara kemudian diterapi medan listrik. Nah, kalau lihat gambaran ini adalah gambaran histologi ya dengan menggunakan HE staining ya, pewarnaan HE, hematoxylin eosin. Kita lihat struktur ya kelompok kontrol ya, tadi kelompok yang pertama dan kelompok kedua ini hampir sama ya. Tidak ada abnormalitas. Artinya ya jaringan payudara tikus normal yang dikasih medan listrik itu tidak rusak ya. Ini juga penemuan yang sama dari penelitian kami sebelumnya tahun 2015. Juga tidak ada abnormalitas pada jaringan normal yang dipapar medan listrik.
Termasuk juga tidak ada pertumbuhan tumor atau sel-sel berproliferasi. Orang mungkin takut ya ketika dikasih medan listrik, jangan-jangan nanti malah tumbuh tumor ya. Bukan menyembuhkan kanker, malah sebaliknya malah menumbuhkan tumor. Tapi dari penelitian ini ya tikus normal yang dikasih medan listrik juga sama sekali tidak ada abnormalitas. Hal ini juga kita temukan pada hasil uji klinis fase 1 ya pada sukarelawan sehat sebanyak 40 orang yang sudah kita lakukan di UGM tahun lalu juga tidak adanya abnormalitas ya secara klinis ya pada orang-orang atau sukarelawan sehat yang menggunakan medan listrik ICT ini. Kemudian pada kelompok 3 dan 4 yaitu kelompok induksi non terapi dan kelompok induksi terapi itu menunjukkan sel-sel yang aktif membelah ya sel-sel kanker yang aktif membelah yang mendesak sel lemak dan sel mioepitel. Jadi di payudara itu ya terdapat banyak sel lemak yang kemudian terdorong oleh pembelahan sel kanker itu sendiri. Dan kemudian menyebabkan area nekrosis. Nekrosis ini adalah sel-sel yang mati ya. Sel-sel yang mati yang menyebabkan inflamasi atau pendarahan. Kemudian tumor kelompok induksi terapi ya menunjukkan jumlah sel lumen. Lumen itu adalah apa? Lobang-lobang gitu ya, yang lebih banyak. Ya, kemudian mitosis yang lebih sedikit dan area nekrosis yang lebih banyak dibandingkan kelompok INT. Jadi pada kelompok IT, walaupun ukurannya besar, ya, tetapi dia menunjukkan struktur histologi yang berbeda, di mana lumennya lebih banyak, gitu ya. Lubang-lubangnya itu lebih banyak, yang mengandung banyak cairan, kemudian area nekrosis juga lebih besar. Ini juga yang kita temukan pada penelitian di FKUI tahun 2016, ya. Walaupun kanker yang besar, tetapi hampir 75% ya, semua kankernya itu mengalami nekrosis. Ya. Ini yang sudah dilihat pada hasil penelitian di FKUI juga. Ya, ini gambaran ya sel-sel yang membelah ya, sel kanker yang membelah yang sangat padat sekali ya. Kemudian ini adalah lumen yang apa namanya? Area-area yang apa berlobang seperti disebut dengan lumen yang lebih besar dan lebih banyak ya ketimbang lumen pada kelompok yang tidak diterapi. Kemudian kita juga mempelajari ekspresi dari PCNA. PCNA ini adalah protein yang berperan sebagai kofaktor pada DNA polimerase yang berfungsi pada sintesis DNA di fase S mitosis. Ya, jadi kalau pembelahan sel itu ya ada fase S, ya, di mana fase sintesis DNA ya sebelum masuk ke fase mitosis. Ya. Nah, PCNA biasanya digunakan sebagai marker perkembangan tumor. Selain ada beberapa marker ya. Salah satu adalah PCNA ini yang biasa digunakan untuk marker perkembangan tumor. Nah, kalau kita lihat ya ini perbandingannya, ini adalah hasil imunohistokimianya. Yang berwarna coklat ini adalah antibodi ya dari PCNA, artinya dia positif kalau berwarna coklat. Kemudian ya kalau kita bandingkan ya yang INT induksi non terapi ini warna coklatnya itu lebih banyak ya. Dan ini sesuai dengan hasil perhitungan juga ya. Dengan menggunakan software Imagy ya, jumlah protein PCNA itu pada kelompok yang tidak diterapi, INT, induksi non terapi itu lebih tinggi daripada yang diterapi. Ya. Kita lihat juga sini warna coklatnya lebih banyak. Artinya, ketika protein PCNA-nya lebih tinggi, ya, maka sebenarnya proliferasi ya, sel kanker pada kelompok yang diinduksi tanpa terapi itu justru lebih banyak daripada kelompok yang diterapi ya. Kalau tadi kita lihat secara morfologi itu ukurannya lebih besar ya yang diterapi, tapi kalau kita lihat markernya dari PCNA ya, justru yang lebih banyak berproliferasi itu adalah kelompok kanker yang tidak diterapi ya, dibandingkan dengan yang diterapi. Yang PCNA jauh lebih rendah walaupun tadi ukurannya lebih besar. Ini yang sudah saya jelaskan tentang PCNA. Ya. Jadi semakin banyak jumlah selnya, maka sintesis DNA juga akan semakin banyak. Ya. Kenapa? Karena kan jumlah selnya makin banyak, maka ketika masuk mitosis juga dia membutuhkan lebih banyak PCNA untuk ya, mensintesis DNA. Seperti itu. Kemudian juga kita mempelajari ekspresi protein HER2 atau HER2.
Nah, kalau kita bandingkan ya, yang positif juga berwarna coklat ya dengan antibody F2. Kita lihat ini adalah kelompok yang tidak diterapi, yang ini kelompok diterapi. Kita lihat warna coklatnya itu jauh lebih banyak yang tidak diterapi. Kemudian kita hitung dengan software imaging, ya kita lihat juga yang tidak diterapi, INT, induksi non terapi itu lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada yang diterapi. Ya. Nah, F2 atau HER2 ini adalah protein reseptor yang terdapat pada membran sel, ya, terutama pada membran sel kanker payudara, dan ini juga salah satu yang menentukan tipe kanker payudara. Ya. Jadi HER2 positif. Ya. Kalau dia terdapat ekspresi HER2, maka tipe kanker payudara adalah HER2 positif. Ya, semakin banyak jumlah sel tumor, ya maka jumlah reseptor F2 juga akan semakin banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, walaupun ukuran tumor yang tidak diterapi itu lebih kecil, ya, tetapi ekspresi F2-nya justru lebih banyak daripada yang diterapi. Artinya sebenarnya jumlah selnya ya itu bisa lebih banyak yang tidak diterapi. Ya, ini yang tadi juga saya jelaskan ya. Jadi walaupun ukuran tumor yang besar ya, yang warna merah ini ya, tetapi ekspresi dari PCNA dan juga ekspresi F2-nya lebih rendah ya. Sedangkan yang tidak diterapi yang warna biru, walaupun perkembangan tumornya lebih rendah, tetapi ekspresi PCNA dan juga ekspresi F2-nya lebih tinggi. Nah, ini suatu hal yang menarik. Kemudian kita mempelajari ekspresi caspase 3, ya, protein yang berperan dalam apoptosis atau apa namanya program kematian sel, ya, atau kematian sel yang terprogram ya, sebagai caspase eksekutor. Nah, kalau kita lihat di sini ya, warna coklat ya antibodi daripada caspase 3 pada kelompok yang diterapi itu lebih banyak ya dibanding yang tidak diterapi. Nah, kita hitung juga dengan software imaging, ya kita lihat caspase 3 pada yang diterapi, IT, ya, induksi terapi, lebih tinggi daripada yang tidak diterapi. Artinya, apoptosis ya, atau kematian sel yang terdapat pada apa namanya kanker yang diterapi itu jauh lebih banyak daripada yang tidak diterapi. Begitupun tadi area nekrosis ya, yang terdapat pada tumor yang diterapi itu juga jauh lebih banyak daripada yang tidak diterapi. Jadi walaupun dia kanker yang membesar ya, tetapi proses kematian selnya itu jauh lebih banyak ya daripada yang tidak diterapi. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, caspase 3 sebagai eksekutor pada jalur kematian sel. Jadi dimungkinkan ya kematian sel kanker payudara pada terapi ICT dengan cara apoptosis ya, karena pada penelitian sebelumnya oleh Dr. Saudi dari UNER, FK UNER, ya dilaporkan bahwa ekspresi P53 ini spesifik ya atau signifikan setelah paparan ICT. Jadi kita ingin melihat apakah P53 ya, protein yang juga berperan dalam awal dari proses apoptosis itu bisa digunakan sebagai marker untuk terapi ICT dan ternyata hasilnya signifikan. Ya. Jadi ketika di terapi ICT, ekspresi P53-nya kemudian meningkat. Kemudian ya, perlu dilakukan penelitian lebih lengkap ya terhadap protein-protein yang terlibat dalam jalur caspase apoptosis. Jadi penelitian kami masih berlanjut ya, masih panjang ya. Ini baru setengah jalan gitu ya. Jadi masih banyak penelitian-penelitian yang dilakukan. Begitupun dalam uji klinis gitu. Masih banyak bahan-bahan yang sedang diteliti oleh mahasiswa S2 di UGM ya, termasuk mikroRNA juga kita teliti ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dipublikasikan dalam waktu-waktu ke depan. Kemudian pembersihan sel debris ya, merupakan tahap akhir dari apoptosis yang dilakukan oleh sel fagositik seperti makrofag yang sudah disinggung di awal. Nah, kita mempelajari ekspresi protein CD60X, ya, CD68 ini yang merupakan marker pada makrofag ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita gambaran imunohistokimia, ya, warna coklatnya itu lebih banyak pada kelompok IT, induksi terapi, ketimbang kelompok INT atau induksi non terapi. Dan setelah kita hitung dengan software imaging ya, kita lihat bahwa pada kelompok induksi terapi ya, yang diterapi membran listrik, makrofagnya lebih tinggi daripada yang tidak diterapi. Artinya
Di sini ketika apoptosisnya itu lebih banyak, kemudian makrofag itu berperan dalam mendigest ya sisa-sisa sel ya, termasuk juga pada area nekrosis gitu ya, sehingga bisa membersihkan ya sel-sel yang tersisa ataupun apa namanya sisa-sisa dari apoptosis ya, yang kemudian dimakan oleh makrofag. Sehingga kalau kita lihat tadi lumen-lumennya ya itu lebih banyak terdapat pada tumor yang diterapi ketimbang tumor yang tidak diterapi. Pada studi kami juga dengan menggunakan 100 kHz ya, frekuensi berbeda, itu makrofag ya, ekspresi makrofag lebih banyak terdapat pada area-area lumen itu. Ini suatu hal yang menarik juga. Oke, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa CD68 ini adalah protein marker pada makrofag, tetapi ini masih bersifat umum. Kenapa? Karena pada makrofag fenotip M1 dan M2 semuanya mempunyai CD68 ya. Jadi masih bersifat umum, perlu marker lainnya untuk bisa membedakan apakah makrofag yang terdapat dalam paparan ECCT itu dia fungsinya sebagai makrofag M1 atau makrofag M2. Oke, kemudian lebih banyaknya CD68 makrofag ya, pada kelompok IT, induksi terapi, dibandingkan kelompok INT, menunjukkan peran makrofag dalam proses kematian sel kanker terapi ECT. Nah, pertanyaannya, ya, makrofag tipe M1 atau M2 kah yang berperan dalam terapi ECT frekuensi 150 kHz gitu ya. Ini memang perlu penelitian lebih lanjut ya, perlu marker yang lain ya untuk bisa membedakan apakah ini M1 atau M2. Kemudian ekspresi sitokin yang terdapat pada lingkungan mikro kanker payudara dapat menentukan polarisasi makrofag ya, apakah dia menjadi M1 atau M2. Jadi memang kita perlu penelitian yang lebih lanjut yang insya Allah juga akan kami lakukan. Kemudian kita mempelajari ekspresi token kemungkinan. Ini adalah ekspresi CL2 pada kelompok IT yang lebih rendah secara signifikan dibanding kelompok INT. Jadi ini adalah kontrol, ini placebo ya, normal tikus normal yang dikasih medan listrik. INT ini yang diinduksi kanker kemudian diterapi, ini adalah kelompok yang diterapi. Ya, kalau kita lihat ekspresi CL2 pada yang diterapi lebih rendah. Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa CL2 ini berperan dalam M2 makrofag, ya, berperan dalam fungsi makrofag M2 yang menyebabkan perkembangan kanker. Artinya ketika ekspresi CL2 ini lebih rendah pada kelompok yang diterapi, ya, maka fungsi makrofag M2 pada kelompok terapi ini lebih rendah. Artinya perkembangan tumornya juga lebih rendah ketimbang yang tidak diterapi. Nah, ini CL2 berperan dalam perkembangan tumor dengan mengaktifasi makrofag M2. Ya. Nah, ini sesuai dengan lebih tingginya ekspresi CL2 pada kelompok INT dibandingkan kelompok IT. Selain itu, tidak terdapat peningkatan ekspresi CL2 pada kelompok NIT dibandingkan kelompok kontrol. Nah, jadi ini yang menyesuaikan bahwa ketika proliferasi juga meningkat, ya pada kelompok yang tidak diterapi, ya maka CL2-nya juga meningkat. Kenapa? Karena dia mengekspresikan makrofag M2 yang berperan dalam perkembangan tumor. Kemudian pada interleukin 18 ya, juga lebih rendah dibandingkan kelompok INT. Jadi kalau kita lihat di kelompok yang diterapi ini juga ekspresi interleukin 18-nya lebih rendah. Ya. Artinya, ya, tadi di awal disebutkan bahwa interleukin 18 juga berperan dalam fungsi makrofag M2. Ya, ketika fungsi ekspresi interleukin 18 itu lebih rendah pada kelompok terapi, artinya dimungkinkan bahwa makrofag M2-nya juga lebih rendah, sehingga perkembangan tumornya juga lebih rendah. Seperti itu. Kemudian pada interleukin 18, ya, interleukin 23 alfa dan tumor necrosis faktor. Di sini tidak terdapat perbedaan signifikan. Ya. Tidak terdapat perbedaan signifikan ekspresi ini. Sehingga kemudian kita belum dapat menyimpulkan apakah ya, makrofag ini yang terdapat dalam paparan medan listrik ini adalah makrofag M1. Ya, kita baru bisa menyimpulkan bahwa ya, ekspresi makrofag M2 pada kelompok yang diterapi itu lebih rendah. Ya, sehingga kemudian perkembangan tumornya juga lebih rendah. Dan ini sesuai dengan jumlah ekspresi PCNA dan juga ERP2 juga yang lebih rendah.
Jadi perlu detail lebih lanjut sitokin yang terkait dengan makrofag M1 selama paparan CCT. Jadi kalau misalnya dalam penelitian lanjutan ya kita berikutnya kita mencari marker yang bisa menunjukkan makrofag M1 ya. Ini suatu hal yang menurut saya sangat-sangat menarik ya. Ketika medan listrik kita merubah fenotip makrofag menjadi M1, artinya ya makrofag ini berperan dalam menahan laju perkembangan tumor. Oke, baik, ini adalah paper kedua kami yang sedang kami susun. Ya. Kita juga menemukan hal yang menarik di mana paparan medan listrik ini bisa menginduksi ya, sel T sitotoksis. Ya. Jadi kita mengatakan sel T sitotoksis ini berperan dalam ya, menghancurkan sel tumor. Ini sedang kita susun dan insya Allah bulan Oktober kita akan submit. Nah, berbeda dengan penelitian pada paper pertama, penelitian pada paper kedua ini menggunakan frekuensi 100 kHz ya. Kemudian paparannya juga sama ya, selama 10 jam per hari dengan 2 sesi 5 jam dengan istirahat 2 jam ya, selama paparan tersebut. Kemudian terdapat hasil yang berbeda antara paparan 100 kHz dengan 160 kHz. Pada paparan 100 kHz kita menghitung laju pertumbuhan tumor. Ya, laju pertumbuhan tumor ini dihitung dari jumlah pertambahan ukuran ya per hari ya, kemudian dibagi dengan jumlah hari terapi. Nah, kita dapatkan laju pertumbuhan tumor. Nah, ini ternyata yang diterapi itu pertumbuhan tumornya 10 kali lebih lambat ya, dibanding yang tidak diterapi. Nah, untuk morfologinya juga sama, tumor payudara tikus kelompok yang diterapi itu mengandung cairan, ya, sama dengan yang terdapat di 150 kHz, juga sama yang terjadi pada TT-Fields, ya, yang dipunyai oleh Novocure Israel, terdapat cairan pada nodul tumor yang diterapi medan listrik. Nah, ada suatu hal yang menarik pada penelitian kami ini, ya. Jadi kalau ini adalah laju pertumbuhan tumornya, yang INT, induksi non terapi, ini dia pertumbuhan tumornya itu 10 kali lebih cepat ya. Sedangkan yang induksi terapi ya, yang diterapi medan listrik justru pertumbuhan tumornya dia lebih rendah ya, atau lebih lambat 10 kali lipat. Dan secara morfologi ada perbedaan ya. Pada yang tidak diterapi ya, ini menunjukkan adanya lebam-lebam yang memang biasa terdapat pada kanker. Ya. Kenapa? Karena ada trombositopenia, ada angiogenesis di sini. Sedangkan pada beberapa nodul yang diterapi ini, ya, ini nodulnya menjadi menghitam, ya, menjadi menghitam. Ya. Terlihat nekrosis kalau seperti ini ya, menghitam. Dan kemudian dia lepas, ya, bisa lepas. Kemudian ini perkembangan tumor yang terpapar medan listrik ECT menurun, ya. Sedangkan pada studi Pratiwi, ya, studi kami yang di paper pertama tadi yang menggunakan frekuensi 150 kHz ini berbeda, ya, menyebabkan meningkat. Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan frekuensi medan listrik. Ya. Kenapa? Karena perbedaan frekuensi medan listrik ini bisa memberikan hasil terapi kanker yang berbeda. Jadi memang setiap sel kanker itu, ya, bisa ditembus oleh frekuensi yang berbeda-beda. Contohnya untuk TT-Fields, untuk payudara, misalnya mereka menggunakan 150 kHz. Untuk kanker otak, ya glioblastoma, mereka menggunakan 200 kHz. Jadi, terapi dengan medan listrik itu, ya, pada jenis-jenis sel kanker, itu sangat dipengaruhi oleh jenis frekuensinya yang akan digunakan. Oleh karena itu medan listrik 100 kHz ya lebih baik ya dalam menahan pertumbuhan tumor di hewan model. Oleh karenanya itu digunakan dalam uji klinis fase 1 dan fase 2 di Rumah Sakit Akademik UGM. Jadi saat ini fase 1 juga sudah selesai dengan menggunakan 100 kHz. Alhamdulillah semua sukarelawan sehat juga aman-aman saja, tidak ada abnormalitas gitu ya secara signifikan. Kemudian juga rencananya kita mulai untuk preliminary study untuk fase 2. Kemudian morfologinya sama, tadi adanya cairan ya sudah saya jelaskan. Kemudian juga tadi sudah saya lihatkan ada lebam ya pada kelompok yang tidak diterapi ini kondisi morfologi kanker yang biasa terjadi seperti itu karena pengaruh malignansi tumor yang semakin berkembang. Ya gambarannya memang seperti itu. Kemudian sedangkan pada nodul kelompok induksi terapi, ya, yang diterapi itu dia sebagian menghitam, ya.
dan lepas dari jaringannya. Itu yang menarik. Nah, lepasnya nodul yang menghitam ini menghasilkan luka yang akan mengering dan mengecil ukuran selama terapi CT. Ya, jadi ketika dia menghitam, ya mungkin tikusnya menggorek-gorek gitu ya, sehingga dia akhirnya lepas, ya nodulnya lepas, tumor lepas. Kemudian adanya luka ya di bekas tumor itu. Nah, kemudian dia tetap teruskan terapinya hingga 21 hari. Nah, ketika terus di terapi itu ternyata lukanya ini mengecil dan mengering. Dan ini nanti insya Allah kita akan buat juga preparatif histopatologinya untuk melihat ya sel-sel apa saja yang terdapat pada bekas luka tersebut. Nah, ini adalah gambaran luka ya ketika nodul yang hitam tadi melepas ya pada hari ke-14 ya, ini ukurannya 2,94 cm persegi. Kemudian diterapi terus sampai day 21 ya. Hari ke-21 ya, ukuran tumornya mengecil ya. Ini kita ukur terus ya bekas sisa nodulnya. Ini kondisi di day 21. Dia mengecil ya, lukanya dan mengering. Kalau ini terlihat basah ya, ini mengering gitu. Ini suatu hal yang menarik juga. Nah, luka kering yang mengelupas ya sering terjadi terjadi setelah radioterapi ya, termasuk radioterapi pada kanker payudara yang disebabkan kerusakan akut pada epitelium kulit. Ya, terapi CT ya tidak menyebabkan kerusakan akut pada jaringan kulit hewan model. Sebaliknya, membantu penyembuhan luka setelah terapi. Nah, medan listrik internal ya, dalam jaringan tubuh ya, telah diketahui berperan dalam penyembuhan luka. Dan paparan medan listrik mempercepat penyembuhan luka dengan mengarahkan migrasi sel fibroblas dan juga proliferasinya dan diferensiasinya dalam penyembuhan luka. Jadi, penelitian tentang penyembuhan luka itu telah diketahui ya adanya medan listrik endogenous atau medan listrik internal dalam tubuh kita itu berperan dalam penyembuhan luka. Nah, ketika medan listrik ini ditambah ya dari luar ya, maka penyembuhan luka itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian fungsi dan migrasi makrofag ya dalam membantu penyembuhan luka juga dapat dibentuk oleh medan listrik. Ya, ini sudah saya jelaskan di awal ya, ketika medan listrik dipaparkan ya pada makrofag ya, dia akan juga berfungsi dalam wound healing ya dengan melepaskan sitokin untuk penyembuhan luka. Oke, kemudian pada paparan 100 kHz ya tidak ditemukan adanya abnormalitas dan pertumbuhan tumor pada jaringan payudara normal tikus placebo. Jadi kalau kita ini kelompok kontrol, ini adalah kondisi jaringan normal payudara. Ini adalah kelompok placebo ya, yaitu hewan normal yang diterapi atau dipapar medan listrik ya. Jadi kondisinya normal, tidak ada kerusakan, ya sel epiteliumnya masih utuh, lumennya juga masih utuh, sel-sel lemaknya juga masih utuh. Dan juga tidak ditemukan adanya pertumbuhan tumor ya pada hewan normal yang diterapi medan listrik. Sebaliknya pada kelompok INT yang induksi terapi dan juga kelompok IT induksi terapi ya terlihat pertumbuhan tumor yang sangat banyak dan kita lihat juga di sini area nekrosis ya. Area nekrosis pada kelompok induksi terapi juga lebih besar. Ya, lebih banyak daripada yang tidak diterapi. Ini juga hasil yang sama dari paparan menggunakan 150 kHz. Kemudian kita mempelajari ekspresi PCNA, ERF2, dan caspase 3 sama seperti pada paparan 150 kHz ya. Pada hasil ini adalah hasil untuk, ini adalah mitotic figure. Mitotic figure adalah gambaran sel-sel yang mengalami mitosis ya. Kita lihat di sini, jumlah sel yang mengalami mitosis pada kelompok yang tidak diterapi itu lebih tinggi ya, daripada kelompok yang diterapi. Ini adalah PCNA-nya ya. Pada kelompok yang tidak terapi, ekspresi PCNA juga lebih tinggi ya, dibanding yang diterapi. Artinya ketika pertumbuhan tumornya lebih tinggi pada yang kelompok yang tidak diterapi ya, maka jumlah sel yang membelah juga lebih tinggi, ekspresi PSNA juga lebih tinggi. Begitupun untuk HER2 ya, HER2-nya juga pada kelompok yang tidak diterapi juga lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik di sini ya, kalau pada frekuensi 150 kHz, ekspresi caspase 3 yang berperan dalam apoptosis itu lebih tinggi pada kelompok yang diterapi, sedangkan pada frekuensi 100 kHz, caspase 3-nya justru lebih rendah pada kelompok yang diterapi. Ini suatu hal yang hasil yang berbeda antara 150 kHz dengan 100 kHz pada ekspresi caspase 3-nya.
Kemudian kita juga mempelajari ekspresi CD68. Ya. CD68 ini untuk makrofag juga memperlihatkan hasil yang berbeda. Ya. Memperlihatkan hasil yang berbeda, di mana pada kelompok yang diterapi, ya, ekspresi makrofagnya, ekspresi CD68-nya ini lebih rendah dibandingkan yang tidak diterapi. Kalau pada paparan 150 kHz tadi, ya, ekspresi CD68-nya justru lebih tinggi yang diterapi ketimbang yang tidak diterapi. Kemudian kita juga mempelajari ekspresi dari CD4. CD4 ini adalah protein atau marker pada sel T helper yang berperan dalam sistem imunitas. Tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok untuk CD4, sedangkan pada CD8 sel T sitotoksik ya menunjukkan ya hasil yang signifikan, di mana pada kelompok terapi ya ekspresi CD8 untuk sel T sitotoksik, yaitu sel T yang membunuh sel kanker, itu lebih tinggi ya pada kelompok yang diterapi. Sedangkan kita mengetahui bahwa sel T sitotoksik ini berperan tadi dalam membunuh sel kanker. Ini satu paper yang menarik ya, bahwa makrofag itu bisa menghambat ya infiltrasi CD8 T sel ya, sel T sitotoksik untuk mencapai sel tumor. Sedangkan pada penelitian kami ya dengan menggunakan 100 kHz ya, makrofagnya itu dia lebih rendah. Makrofag lebih rendah ya, pada kelompok terapi. Ya. Ketika makrofag di sini lebih rendah, ya, maka dia bisa menyebabkan sel T itu bisa masuk ke dalam area kanker. Ya. Kalau kita baca di sini ya, macrophages mediate lymphocyte trapping by forming long-lasting interaction with CD8 T cells. Jadi makrofag itu membentuk ikatan dengan sel T untuk mencegah sel T sitotoksik ini masuk ke dalam area tumor. Tapi ketika ekspresi makrofag ini ekspresi di 68 lebih rendah, artinya makrofagnya lebih rendah, maka dimungkinkan sel sitotoksik ini bisa masuk ke dalam area kanker dan kemudian bisa membunuh sel kanker. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, ya cukup panjang kalau dijelaskan semua slide-nya di sini, cukup banyak, ya, sekitar ada 77 slide. Jika ada pertanyaan, ya silakan disampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas paparannya untuk sesi pertama ini. Saya sebagai orang yang background-nya ekonomi itu banyak sekali hal-hal baru yang saya belum ketahui sebelumnya. Dan dengan paparan Pak Firman tadi, sedikit banyak nangkep sih apa yang terjadi ketika sel dan juga hewan coba diterapi dan efeknya apa, hasilnya apa. Saya rasa ini menjadi batu fondasi yang sangat baik untuk melihat apakah ICCT nanti sesuai dengan yang kita klaim bahwa nanti bisa menghancurkan sel kanker dan juga tidak berefek kepada sel sehat ya Pak. Nah, Pak Firman, sebelum ini udah banyak pertanyaan nih Pak. Itu tim penelitinya berapa orang ya Pak untuk paper pertama, paper kedua? Penelitinya cukup banyak sebenarnya sih. Dari institusi dari UGM? Ya dari UGM. Untuk Fakultas yang Biologi ya Pak? Kalau biologi kedokteran, FK dan kedokteran. Dan kedokteran biologi juga? Dan kedokteran ya. Oke. Dan semuanya kita kerjasama sama Kemenristek Dikti ya Pak ya? Iya. Dan itu dilakukan semua di lab biologi di UGM Pak? Ada lab biologi, lab biotek, dan LPPT Unit 4 UGM. Oh, oke. Tapi sebelumnya juga ada di IPB dan juga ada di FKW juga pernah, kemudian sedang berjalan juga di UNIR masih berjalan. Oke. Good, baik. Jadi ini penelitian ini cukup melibatkan banyak pihak dan saya harap kita bisa mendapatkan informasi yang menarik dari yang sudah dilakukan oleh Pak Firman dan tim. Baik, langsung saja ini ada pertanyaan Pak, cukup banyak ini pertanyaannya dan yang pertama ini dari Ibu Ari Cynthia menanyakan mengenai apakah mungkin penggunaan terapi ICCT dengan dikombinasi pengobatan medis seperti kemoterapi. Terus yang kedua, adakah efek samping dari terapi ICCT? Kemudian yang ketiga, untuk menentukan frekuensi yang akan digunakan dalam terapi ICCT, apakah hanya bergantung dengan jenis sel kanker? Mungkin Pak Firman, apa ini fisika medis atau Pak Firman yang bisa
Ya, Silakan. kalau dari saya secara praklinis ya, kalau misalnya melihat dari apa namanya hasil riset TT-Fields yang punya Novocure, mereka juga mempadukan medan listrik dengan kemoterapi. Ya. Kalau hasil penelitian mereka secara in vivo pada hewan model, ya, penggunaan medan listrik dengan kemoterapi itu bisa menurunkan apa namanya, menurunkan konsentrasi kemoterapi, tetapi hasil terapinya tetap sama baiknya. Ya, jadi bisa penggunaan medan listrik bisa menurunkan jumlah kemoterapi yang diterima oleh hewan model. Kalau kami memang secara praklinis belum menggunakan kemoterapi, ya, tapi di uji klinis fase 2, insya Allah nanti akan dibandingkan ya antara kelompok yang menggunakan kemoterapi dan kelompok yang menggunakan kemoterapi dan medan listrik. Ini insya Allah akan dilakukan di preliminary study pada fase kedua. Oke. Kalau efek samping pada hewan model, ya selama ini sih baik kalau kita melihat dari sisi klinisnya di hewan model tidak ada apa namanya, tidak ada kelainan secara klinis pada hewan model. Kalau pada hasil fase satunya, karena medan listrik ini apa? Karena kalau di aparel ya, menggunakan aparel itu pada uji klinis fase 1 itu dia mungkin merasa sumuk ya, menghasilkan banyak keringat ya. Banyak keringat, kemudian terdapat alergi ya, alergi. Tapi alergi ini yang menarik ya, alergi ini tidak hanya terjadi pada kelompok terapi. Jadi di uji klinis fase 1 itu kita menggunakan dua kelompok ya. Secara blind, yang pertama itu adalah kelompok yang dia menggunakan aparel, rompi CCT, tapi tidak dinyalakan listriknya sebagai kontrol. Sedangkan kelompok kedua, ya, itu adalah kelompok yang menggunakan rompi CCT dan dinyalakan listriknya. Artinya medan listriknya nyala. Dan dua kelompok ini sama-sama menghasilkan keringat yang banyak, ya, dan juga 50%-nya pada dua kelompok ini, ya, yang satu 49, yang satu 50%, ya. Jadi saya pikir sama gitu, sama-sama alergi kulit gitu, karena adanya apa? Karena adanya keringat yang banyak ini. Artinya mungkin karena mereka tuh masih bekerja ya, mereka masih bekerja, ada yang cleaning service, ada yang jaga apotek, ada yang guru macam-macam gitu. Ya, mereka masih bekerja beraktivitas ya, mungkin karena bajunya double ya mereka berkeringat. Artinya pengaruh alergi ini bukan karena medan listriknya, tetapi mungkin karena merasa sumuk atau panas ya, dia kemudian menghasilkan keringat yang lebih banyak. Oke. Kemudian frekuensinya, untuk menentukan Frekuensi. frekuensi yang digunakan dalam terapi CT apakah hanya bergantung dengan jenis sel kanker. Ya, selama ini sih memang yang kami ketahui ya dan juga kami pelajari ya, setiap jenis sel kanker itu ya berbeda frekuensi medan listriknya ya, sehingga medan listrik itu pada frekuensi tertentu bisa menembus ya membran sel kanker. Jadi daya tembus medan listrik pada sel kanker itu tergantung dari lebar membran selnya. Jadi ini sangat mempengaruhi apa namanya kemampuan ya, medan listrik untuk menembus membran sel kanker. Oke, baik Pak Firman, itu pertanyaan dari Mbak sudah dijawab, Pak Ari ya. Kemudian langsung ke pertanyaan kedua. Tapi untuk pertanyaan pertama tadi, jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, mungkin nanti di sesi selanjutnya ya. Karena memang ini ada hubungan dengan uji klinis tahap berikutnya yang akan dilakukan di UGM bersama Pak Firman dan tim dengan kemoterapi. Untuk yang lainnya bisa kita lanjut ke berikutnya. Pak Ahmad Rokiban ya Pak, bertanya, dalam pengobatan kanker tentu saja melibatkan peran obat. Nah ini lebih sepertinya beliau sangat paham mengenai apa yang dilakukan ini. Penelitiannya mungkin Pak Firman bisa langsung Ya, kalau sama. penelitian kita memang kita belum mencoba untuk obat-obatan ya. Jadi kita belum sejauh itu, belum dalam begitu. Mungkin ya harapan nanti untuk riset-riset in vitro ke depan ya bisa digunakan untuk obat-obatan ya masuk dalam riset-riset in vitro ataupun in vivo. Ya. So far sih kita belum melakukan itu. Oke. Sudah mungkin dampak. Jadi sebenarnya untuk ini
sudah langsung dijawab itu ya Pak. Ya, Mohon 2, apakah sudah mengalami dampak tahapan karena belum menggunakan ya obatnya? belum menggunakan ya. Jadi kita belum bisa menjawab. Jadi mungkin ke depan ketika ada riset tersebut, nanti kita Saya coba. rasa ya, waktu di FKUI dan FKUNIR juga saya pikir belum menggunakan perbandingan dengan obat-obatan. Jadi mungkin belum sedalam itu. Ya, baru ingin melihat efek medan listrik pada pertumbuhan tumornya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih dalam. Oke, begitu Pak Ahmad Rokiban, pertanyaan jawaban dari Pak Firman. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Kemudian lanjut ke Pak Wahyu Perdana. Ada satu pertanyaan, apakah ada 2 ya? Apakah pada hewan yang diinduksi dan dilakukan ECCT pada frekuensi 100 sampai 150 Kz juga akan meregenerasi jaringan sel yang rusak akibat kanker? Apakah sudah ada penelitian tentang dampak atau efek samping ECCT terhadap jaringan kulit, jantung, pembuluh darah, karena di tubuh manusia juga terdapat energi listrik? Ya. Langsung jawab Pak Firman. Ya, kalau meregenerasi jaringan sel yang rusak, ya kalau tadi kita melihat pada jaringan lukanya ya, pada jaringan luka yang tadinya dia besar, basah, ya, kemudian dia bisa mengering, ya, mengecil, menutup. Walaupun memang kita baru akan melakukan histopatologinya, melihat sel-sel imun apa saja yang berperan, sitokin aja apa saja yang berperan, baru kita akan buat histopatologi dari jaringan yang ada. Tapi kalau cara penampakan morfologi luar, ya terlihat adanya regenerasi sel-sel ya, yang berperan dalam penyembuhan luka. Kalau tadi saya sebutkan misalnya dari literatur sel-sel fibroblas. Ya. Jadi medan listrik itu bisa mempengaruhi migrasi sel-sel fibroblas dan juga migrasi sel-sel makrofag yang berperan dalam penyembuhan luka. Seperti itu. Kemudian pada kulit, jantung, pembuluh darah. Kalau pada kulit yang sudah kita publish untuk yang 2015, jadi medan listrik tidak mempengaruhi struktur kulit, itu sudah kita publish tahun 2015. Juga pada penelitian ini juga ya, tapi ini belum dipublish ya, pada kulit, juga pada hepar, kemudian juga pada ginjal, ya. Hepar dan ginjal ini punya sifat menyerap medan listrik yang cukup besar, ya, karena ginjal itu mengandung banyak air. Nah, sel hepar juga ternyata potensial membrannya, ya, itu sama dengan sel kanker. Ini suatu yang menarik. Kalau yang pada sel ginjal sudah kita submit papernya, sedang under review ya sejak bulan Januari. Kalau yang hepar ini belum kita buat papernya, tapi hasilnya dia aman ya terhadap hepar. Kemudian jantung belum kita buat, organnya ada, tapi belum sempat kita buat untuk histopatologinya. Nah untuk pembuluh darah, kalau kita lihat jaringan pembuluh darah di ginjal ini suatu hal yang menarik juga, belum saya presentasikan tadi, tapi slide-nya ada. Jadi dengan paparan medan listrik ini bisa menghilangkan clot. Clot itu apa? Kongesti, penumpukan darah gitu ya di dalam pembuluh darah. Dengan paparan medan listrik ini ya penumpukan darah di pembuluh darah itu bisa berkurang. Yang menarik adalah ini terjadi pada tikus normal kelompok terapi. Jadi tikus normal di terapi medan listrik ya itu kongestinya itu atau clotnya itu bisa berkurang secara signifikan ya. Ini satu yang menarik ya, masih ada review dari papernya. Mungkin itu ya jawaban saya untuk Pak Wahyu ya. Oke, Pak Firman. Baik, Pak Wahyu itu untuk jawabannya dari Pak Firman. Kita lanjut ke ada lagi pertanyaan Pak Wahyu lagi. Apakah bisa mungkin singkat aja, Pak Firman? Kenapa? Yang mana? Yang Pak Wahyu lanjutin. Oh, udah saya jawab. Oh iya. Oke, baik. Terakhir mungkin pertanyaannya dari Pak Luki, kita udah jam 8.40, masih ada satu sesi lagi. Dari Pak Luki Alamsyah, ini paper 1 bilang 150 Kz, sedangkan paper kedua digunakan medan listrik sebesar 100 Kz. Yang saya tanyakan adalah mengapa dalam pemeriksaan tersebut Bapak dengan tim peneliti terlebih dahulu menggunakan 150, kemudian baru 100, mengapa tidak berurutan?
gitu. Oh, Kurang lebih gitu. kita sebenarnya 100 dulu baru 150. Cuma yang paper Betul. 150 udah publish duluan. Oh iya, udah habis Kita duluan ya mulai Pak. 100 dulu, ya. Oke. Dan jika memang telah terlebih dahulu, mengapa tidak meningkatkan medan listrik yang digunakan seperti 200 kHz? Oh, bisa juga digunakan. Kalau yang sekarang dikerjakan di FK UNER ya, mereka menggunakan 3 frekuensi dengan 3 intensitas berbeda. Itu digunakan di FK UNER ya. Kalau penelitian yang di UGM ya baru 100 sama 150. Oke, baik. Begitu Pak Luki Alamsyah, jawaban dari Pak Firman. Jadi kita cukupkan dulu pertanyaannya sampai di sini untuk sesi Pak Firman. Sebenarnya banyak sekali bisa kita diskusikan di sesi pertama ini karena ya terima kasih Pak Luki. Oke, jadi praklinis ini sudah kita lakukan bersama tim di Pak Firman dan juga beberapa institusi dan juga sudah dipublish ya Pak ya. Berapa paper Pak yang sudah dipublish? Yang Terkait in vivo, in vitro? in vitro itu 2 paper, 3 masih under review, 1 drafting. Oke, itu akan dipublish rencananya di tahun 2020 ini ya Pak? Iya, kalau misalnya udah lolos review di jurnalnya, insya Allah bisa publish 3 paper lagi. Oke, insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa nanti request ke kita untuk ketika sudah dipublish untuk kita share papernya dan bisa kita baca. Dan ini menjadi penting karena sebelum 2016, kalau Bapak Ibu tahu, ECCT masih kontroversi sekali, klaimnya apakah benar dan sebagainya, tapi lambat tapi pasti gitu ya, 2016-2017 tim Pak Firman dan juga institusi di luar Sitek yang tidak ada sama sekali hubungan dengan kita langsung meriset ini dan didanai independen oleh Kemenristek Dikti. Jadi harapannya teknologi ini, medan listrik ini memberikan pengaruh terhadap sel kanker dan apakah pengaruhnya positif dan bagaimana kedepannya itu akan dilanjutkan di uji klinis berikutnya, uji klinis tahap 1 dan tahap 2 yang sedang berjalan bersama tim. Kita doakan semoga berjalan lancar riset ini, walaupun 2020 ketunda ya Pak. Semua dialihkan dananya ke COVID ya. Jadi mudah-mudahan 2021 kita lanjutkan uji klinisnya, walaupun kalau vaksin tuh uji klinisnya cepat sekali gitu ya, super cepat ya. Tapi kalau ICCT ini luar biasa itu perjuangannya. Tapi ya lambat laun kita bisa selesaikan dengan baik. Mohon doanya. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Firman atas paparannya. Nanti mungkin di webinar berikutnya kita ketemu lagi untuk bahasan selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Marlin selaku host. Oke, siap. Terima kasih Mas Andri, terima kasih Pak Firman atas presentasinya. Sangat menarik sekali dan mungkin sepertinya masih banyak pertanyaan. Cuman insya Allah nanti ke depan kita akan ada kesempatan lagi berikutnya. Nah, untuk sesi berikutnya, insya Allah di sini ada Mas Imam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, ini Mas Imam ini adalah rekanan kita juga ya. Beliau saat ini sebagai PhD student di Bath University. Oh, University of Bath ya, sorry. Ya. Dan insya Allah tahun depan akan selesai studinya. Dan penelitian ini sangat ini sekali ya. Jadi beliau ini penelitiannya di bawah sebuah konsorsium Eropa ya. Jadi nggak hanya di UK, tapi juga pernah beberapa kali penelitian di Jerman. Terakhir saya dengar itu. Nah, labnya ini ibaratnya tuh kalau di bidang tomografi cukup palu gada ya, apa lo mau gue ada. Jadi nggak cuma di bidang electrical tomografi seperti ECT, ERT atau EIT dan juga MIT, tapi juga di bidang tomografi linear lainnya seperti CT scan, X-ray ya, di sana juga ada ultrasonic juga pakai juga. Jadi memang cukup lengkap sekali dan ternyata presetnya itu cukup progresif ya. Nah, cuman rekan-rekan di Indonesia mungkin pengen tahu nih kira-kira seperti apa sih penelitiannya tomografi di sana gitu ya. Nah, jadi kita mohon dengan hormat nih dengan Mas Imam untuk bisa sharing-sharing lah ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau melanjutkan PhD degree studi ya di UK bisa coba kontak ke Mas Imam.
Siapa tahu bisa diperkenalkan dengan profesornya gitu kan, dan peluang-peluang scholarship lainnya yang ada di sana. Nah, Mas Imam ini dulu ambil S1-nya di ITB ya, kemudian melanjutkan di UTM Malaysia, ambil S2, dan saat ini PhD-nya di University of Bath. Nah, ini profesornya ini kalau bisa kita bilang ya, jadi profesornya Mas Imam ini adalah generasi pertamanya tomografi sebetulnya. Nah, profesornya dia merupakan mungkin generasi keduanya. Nah, kita ini mungkin bisa dibilang generasi keempat atau kelima lah ya. Jadi memang masih sangat berdekatan dengan generasi pertama, walaupun memang beberapa kalau kita cek ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang pensiun segala macam. Oke, sebelumnya, saya tidak punya waktu lama ya untuk memberikan introduction tentang Mas Imam ini. Mungkin Mas Imam kalau sudah siap bisa dimulai presentasinya. Ini katanya mohon maaf nggak bisa tampilkan mukanya ini. Ada problem atau segala macam. Silakan. Oh, dari kamar soalnya. Oke, Oke. siap. Jam berapa sekarang di sana? Pak Imam, Baru bangun jam tidur berapa? kayaknya ini. Jam 3 siang. Oh, jam 3 siang. Oh, oke. Oke, siap. Kamar Lanjut. saya sempit, jadi kalau dibuka kamera ketahuan semua dalam. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Indonesia untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, ini saya share screen sudah kelihatan ya? Oke, Sudah siap. kelihatan ya? Ya. Ya, terima kasih Mas Marlin. Di sini saya diminta sharing atau intermezzo tentang electrical tomography di Eropa ya. Ya, walaupun tidak terlalu relevan dengan pembicara sebelumnya, tapi saya kira masih nyambung dengan webinarnya SITEK ya, karena SITEK kan core-nya di tomografi. Nah, di sini saya akan sampaikan dari perspektif seorang mahasiswa, jadi yang ikut penelitian di bawah bimbingan tadi yang disebutkan profesor di UK ini. Jadi intinya ikut main-main aja, bukan dalam kapasitas sebagai mastermind atau yang penyusun proposal atau yang bisa punya ide-ide brilian yang novel ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi info bagi rekan-rekan yang sedang atau berencana riset S3 ya. Lalu untuk para senior yang levelnya sudah PI atau PIMPRO, yang mudah-mudahan bisa jadi orientasi medan ya, untuk melihat lanskap riset ET ini. Ya, judulnya ET in EU, Electrical Tomography in European Union. Walaupun UK sekarang sudah Brexit, tapi kalau project masih ikut-ikutan Eropa. Berikutnya ada disclaimer sedikit ya, karena di project ini sudah kolaborasi dengan banyak partner, jadi saya tidak bisa terlalu detail untuk memaparkan teknis. Karena mereka itu dikit-dikit minta izin, dikit-dikit minta izin. Jadi semua risetnya itu mereka sebisa mungkin bisa dikapitalisasi sebelum dimakan publik. Jadi ada hal yang memang tidak bisa dirilis sebelum jadi publikasi atau jadi komersil. Tapi nanti di bagian akhir saya akan berikan link yang berguna ya untuk mempelajari lebih lanjut tentang tomografi di Eropa yang sangat bagus beberapa di antaranya. Nah, karena sudah malam ya mungkin saya simpulkan saja di slide pertama bahwa tomografi di UK ya ini word cloud yang saya ambil dari Scopus. Jadi kalau search electrical tomography di Scopus, keyword-keyword yang terkait ya ini. Jadi untuk lihat aplikasinya, untuk lihat metodenya, untuk lihat algoritmanya, untuk lihat industrinya dan sensornya. Ini semua ada di sini. Nah, kemudian biasanya saya kalau berbicara tentang tomografi itu diundang di seminar-seminar antar departemen, selalu saya kenalkan dulu karena mungkin beberapa dari audiens yang tidak terlalu familiar dengan tomografi. Jadi intinya kalau sudah dibahas di webinar sebelumnya, tomografi itu intinya kita ingin melihat sesuatu tanpa membuka atau membelah ya. Secara mekanis, misalkan kalau kita mau melihat jeruk, misalkan, ya kita potong dengan pisau gitu untuk melihat dalaman. Tapi kita bisa juga untuk melihat sesuatu itu dengan metode fisika dan matematis, yaitu dengan melalui elektromagnetik. Jadi kalau sudah dibahas di ECCT, ya, itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kita juga tidak bisa melakukan conference seperti ini tanpa gelombang elektromagnetik. Kalau tidak ada radiasi elektromagnetik, kita tidak bisa melakukan wireless komunikasi.
Nah, ini kalau di Eropa, ya, kenapa perkenalan tomografi itu rata-rata di Eropa duluan, yang seperti Mas Marin bilang ya. Jadi memang asal mulanya dari mulai legenda dari James Clerk Maxwell nih, yang asal mulanya dari Edinburgh di utara UK, yang merumuskan beberapa manifestasi tentang listrik magnet. Ya. Dan persamaan-persamaan ini semua menjadi dasar, ya, baik itu electrical resistance, baik itu electric capacitance, baik itu inductance, semua pasti balik ke rumus yang ini. Dan kemudian untuk pertama-tama yang ditemukan untuk tomografi listrik ini adalah resistan. Di paper yang induknya itu dari Sheffield, saya tunjukkan di peta juga ada di sini ya, yaitu judulnya Imaging Spatial Distribution of Resistivity Using Applied Potential Tomography, yang kemudian berkembang menjadi ERT atau EIT, ini sejak tahun 83. Lalu berikutnya di Manchester, tepatnya, itu juga ada riset tentang Capacitance Based Tomographic Flow Imaging System. Nah, ini menjadi induk dari Electrical Capacitance Tomography. Nah, yang disebutkan nih beberapa nama-nama ini sudah pada meninggal ya, sepertinya. Tapi cerita-cerita tentang mereka-mereka itu tetap saya dengar dari supervisor maupun dari rekan-rekan di komunitas tomografi di Eropa. Kemudian yang paling muda di electrical tomography itu adalah tentang magnetic inductance. Itu di tahun 1993 dari Swansea di Wales. Jadi pertama aplikasinya adalah untuk in vivo imaging menggunakan magnetic induction. Nah, Bath, University of Bath yang saya sedang studi itu di sini ya. Saya start tahun 2017, jauh setelah Maxwell, 130 tahun lebih ya. Kemudian 30 tahun sejak penemuan dari ERT. Nah, kita masuk ke teknis. Kalau mau saya simpulkan dari 3 modalitas ini adalah dari konsep sensing dasarnya ada perbedaan, kemudian juga dari situ kita punya target properties dan kita punya target material. Jadi intinya kalau untuk kapasitas, mungkin sudah pada familiar sebelumnya, itu kita mengukur kapasitansi antara 2 pelat. Jadi sensornya adalah sensor pelat, kemudian kalau kita menggunakan resistance, maka kita mengukur intermediate-nya berupa tegangan, tapi ujung-ujungnya kita akan merekonstruksi resistansi atau konduktivitas. Biasanya sensornya berupa probe. Dan yang terakhir adalah magnetik, jadi mengandalkan pengukuran mutual induksi antara 2 coil. Targetnya adalah nanti akan merecover distribusi konduktivitas atau permeabilitas. Nah, kalau kita lihat ini sampel-sampel dari material yang bisa diukur, itu akan mengarahkan kepada nantinya masing-masing ini buat aplikasi apa. Jadi yang pertama misalkan ECT biasanya untuk material dielektrik yang punya permeabilitas relatif sekian. Jadi untuk minyak, air yang rendah konduktivitasnya, kemudian powder, polimer, gas misalkan. Kemudian untuk ERT, biasanya untuk material yang konduktif, tapi juga masih memiliki beberapa nilai permitivitas, seperti air misalkan. Kemudian juga biological tissue, material geologi, semikonduktor, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah untuk induksi magnet, karena mengandalkan induksi magnet yang eddy current harus ada di benda tersebut, maka hanya bisa digunakan untuk yang konduktif dan permeable atau ferrous material. Jadi contohnya adalah mineral, magnetic material, bisa juga biological tissue, tapi harus kita gunakan frekuensi yang sangat tinggi, dan yang lain-lain. Nah, ini contoh dari 3 sistem ini ya. Jadi lab saya itu ada ada semua sistem ini ya. Tapi skalanya masih lab lah, bukan industri. Jadi contohnya untuk rekonstruksi polimer dengan ECT, kemudian rekonstruksi biological tissue, yang saya contohkan di sini ada air garam dengan beras. Kemudian yang terakhir untuk yang induksi, saya berikan copper pipe atau copper bar, jadi tembaga, untuk mendapatkan image yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini sudah jelas sekali bahwa dibandingkan dengan tomografi yang hard field, tomografi yang seperti ini akan punya limitansi pada resolusi. Walaupun pada perkembangannya ada banyak varian untuk mengembangkan strategi sensing, sehingga spasialnya bisa
lebih high resolution, algoritma, kemudian gabungan antara 2 ini atau 3 ini, variasi frekuensi, dan lain-lain. Tapi dasarnya adalah yang di sini. Kalau misalkan saya boleh merekomendasikan suatu buku yang untuk dipelajari untuk 3 electrical tomography, maka akan saya tunjukkan bahwa di sini ada yang cukup lengkap dari Miwang, Industrial Tomography. Profesor Miwang ini pernah jadi penguji salah satu rekan saya di lab, jadi saya punya kesempatan untuk bertemu dengan beliau ya, dan minta tanda tangan di buku yang ini. Nah, kemudian dari awal yang tadi electrical tomography itu, aplikasinya adalah yang sekarang saya terlibat adalah untuk industrial process. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari mulai awal di medical, kemudian perkembangan yang kedua adalah untuk NDT, ya kita untuk melihat cacat di sebuah material, kemudian diproses. Jadi di sini ada proses yang berlangsung, misalkan di mixing atau di flow proses, digunakan proses tomografi istilahnya. Dan yang terbaru ini, yang saya ikut bantu-bantu adalah di project yang namanya Smart Tomography. Nah, Pimpro-nya ketika mengenalkan project ini mengatakan bahwa smart itu adalah yang pertama no sensors, kemudian yang kedua no image, yang ketiga no computer. Kemudian saya bingung kan, ini gimana bisa di tomografi kalau nggak ada sensor, nggak ada image, nggak ada komputer. Jadi maksudnya adalah sensornya itu integrated, jadi tidak lagi kelihatan dari luar gitu, karena sudah integrated dengan prosesnya. Kemudian yang kedua, outputnya itu bukan display, jadi tidak ada lagi image yang perlu ditampilkan ke manusia, tapi berupa parameter kontrol, jadi image-nya itu sudah di-bypass saja masuk ke control system. Kemudian nggak ada komputer, maksudnya adalah komputasinya itu remote, tidak ada lagi di on-site, jadi sudah berbasis IoT misalkan, atau cloud computing. Intinya adalah data dari tomografi ini harus dibaca oleh sistem untuk otomasi dan kontrol, seperti itu. Nah, kemudian mendengar atau membaca smart tomografi ini, ya saya sedikit flashback, saya jadi ingat sesuatu waktu saya di CITEC Lab tahun 2013. Ya, mohon izin ya, Pak Warsito atau rekan-rekan CITEC, saya tampilkan ini. Jika tidak appropriate, tolong diinterupsi saja aja. Nah, jadi ini poster ini saya ingat ada di depan pintu lab, jadi tiap hari saya lihat, jadi semacam doktrin, dan saya ingat ada kata-kata smart tomografi. Dan kalau kita lihat sini timeline-nya sinkron ya, walaupun mungkin maksudnya beda, tapi terminologi ini sudah ada oleh pelopor tomografi Indonesia kita ya. Jadi betapa visionernya Pak Warsito dan kawan-kawan di CITEC Lab. Nah, ini contoh kolaborasi project yang sekarang. Jadi yang saya suka atau yang uniknya dari sini adalah digarap bareng-bareng gitu, dari mulai universitas untuk skala lab, kemudian di beberapa research institute untuk demonstrator. Nah, demonstrator ini adalah peralatan yang lab, tapi dia sudah dikondisikan sesuai dengan apa yang akan ada di industri. Misalkan ditambahkan interference, ditambahkan noise, ditambahkan variasi temperatur. Beda kalau di lab kan, di lab elektronik ya, temperaturnya kan segitu-gitu aja gitu. Apalagi kalau ada AC, beda-beda. Kemudian nanti di industri akan digunakan sebagai pilot test. Jadi ini mengandalkan dan membutuhkan keahlian masing-masing kolaborator. Kalau kita lihat di sini sebelum masuk industri yang kelas berat, jadi istilahnya di sini ada beberapa industri yang ternama ya. Ada Shell, ada Total, ada Siemens. Ini akan digarap dulu oleh industri spesialis yang tentang sensor dan tentang data processing. Misalkan di sini ada Votes, ini untuk spesialis sensor, Teletronic untuk elektronik, Primetals untuk mesin casting. Jadi saling membantu dan saling melengkapi. Nah, berikutnya adalah tentang tema besar ini, ya. Jadi tema besar project ini adalah tomografi control. Jadi ini adalah tema besarnya. Dan kemudian ada subtopik, ada 4 subtopik. Yang pertama adalah untuk separasi fluida. Nah, biasanya ini di industri oil and gas. Jadi ketika oil itu diekstraksi dari subsea, dari laut, bercampur dengan air, harus diseparasi dulu untuk bisa diekstrak untuk oilnya. Kemudian ada juga di pengeringan microwave. Jadi material itu seperti busa dan polimer lain ya, akustik, peredam akustik itu harus dikeringkan dan itu punya pore.
dan itu biasanya digunakan microwave. Dan yang berikutnya adalah di continuous metal casting. Jadi ada peleburan logam untuk membentuk suatu metal yang solid. Itu juga bisa digunakan tomografi untuk melihat bagaimana prosesnya. Dan yang terakhir adalah di industri kristalisasi. Ya biasanya untuk kimia, farmasi, industri makanan, dan lain-lain. Jadi dari mulai pemodelan proses, kemudian desain sensor dan data processing, kemudian bagaimana cara mengontrol, kemudian bagaimana sistem ini bisa berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan human machine interaction. Jadi di sini digunakan misalnya wire mesh sensor dan ECT. Wire mesh untuk melihat fraction antara gas dan oil atau oil dan water. Kemudian ECT untuk melihat untuk separasi terakhir dari oil atau water yang sudah menjadi satu gumpalan. Kemudian microwave drying itu digunakan microwave tomografi dan ECT karena kedua modalitas ini sangat sensitif terhadap kelembaban. Kadar kelembaban itu bisa kita sensing dengan ECT atau microwave. Kemudian untuk peleburan logam digunakan magnetic induction. Ya, karena kan tadi sudah disebutkan bahwa ketika substance atau medium itu konduktif atau permeable seperti baja atau logam, maka yang paling cocok adalah magnetic induction. Kemudian yang terakhir untuk kristalisasi digunakan ultrasound, ultrasonik dan ERT. Seperti itu. Nah, ini contoh yang saya terlibat langsung adalah di controlling continuous casting. Jadi ini melibatkan 4 institut dari Bath, kemudian dari Delft, dari Ceko, Liberec, dan dari Jerman ya. Makanya beberapa kali saya harus visit ke Jerman, visit ke Belanda, visit ke Ceko untuk kolaborasi tentang sensor ini mau dibawa kemana gitu, kontrolnya minta apa, kemudian bagaimana pemodel prosesnya. Jadi kalau kita lihat dari mulai pemodelan proses, kemudian kita desain sensor, dan sensor ini akan memberikan informasi yang diminta oleh kontrol, dan kontrol ini akan mengimprove proses dengan cara mengatur misalkan electromagnetic brake-nya, kemudian flow rate-nya, gas rate-nya, seperti itu. Nah, biasanya kalau saya dapat training doktoral itu harus menunjukkan positioning di mana sekarang electrical tomography itu berada dari segi kesiapan teknologi. Ya, kita sudah kenal ya TRL tentang teknologi readiness level. Di Indonesia juga sudah banyak dipakai. Tapi pelevelan di sini dan definisi bisa ambil dari government UK dan Eropa. Dan biasanya saya tunjukkan bahwa modalitas ET secara standalone itu sudah sampai hampir ke level 9. Ini secara standalone ya, sensornya, processing-nya, kemudian reconstruction-nya. Namun ketika ditanya tentang integrasi ET kepada proses yang lain, kalau kita mau deploy tomografi ke pabrik misalkan, dan harus bekerja otomatis tanpa banyak maintenance, tanpa banyak kalibrasi, nah itu masih rendah. Jadi di sini ada peluang untuk mempush teknologi ini untuk bisa sampai ke level integrasi. Kemudian berikutnya adalah saya baru tahu ada lagi tentang outlook market yang namanya hype cycle. Mungkin Mas Andri kenal tentang bisnis ini. Jadi hype cycle itu siklus sensasi. Jadi kalau ada pola-pola yang mengiringi suatu inovasi, yang pertama-tama biasanya ketika mulai ditemukan, itu ada excitement, jadi ekspektasinya tinggi sekali, jadi over expectation. Padahal pertama-tama biasanya maturitas dari teknologi atau kedewasaan teknologi ini masih rendah. Jadi kadang-kadang ketika ketemu high expectation ini tiba-tiba drop karena teknologinya sebenarnya belum mature. Nah, tapi ada kunci lagi. Sebelum kita menyerah di sini, kita harus tetap mengimprove ya, karena bisa lagi meningkat dan diiringi dengan kematangan teknologi. Kalau ditanya tentang ET sekarang, maka saya akan jawab di training itu ya, bahwa sekarang posisinya di sini, jadi kita harus tetap mempush teknologi ET ini untuk bisa mature, untuk bisa mencapai produktivitas. Dan ini ada kuncinya adalah sekarang teknologi itu kita bisa mendapatkan
material dan manufaktur yang advance ya. Sudah ada fleksibel sensor, kemudian skala sensornya juga bisa skala mikro bahkan nano. Kemudian ada lagi manufacturing seperti ya 3D printing dan lain-lain. Itu sangat mensupport pengembangan tomografi modalitas ini. Yang kedua adalah computing power. Ya, semakin canggih processing di CPU, di GPU, kemudian juga ada lagi cloud computing, kecepatan hardware. Ini akan sangat menopang kemajuan teknologi ini. Dan yang terakhir adalah tersedia data. Kalau dulu data itu eksklusif ya. Kalau sekarang rata-rata orang sudah banyak mempublikasi datanya. Gitu. Jadi kita bisa mengimprove rekonstruksi algoritma kita berdasarkan data orang lain. Gitu. Ini sudah banyak dipraktikkan di CT, misalkan banyak dipublish data-data komputer tomografi. Tapi beberapa tentang electrical tomografi juga sudah dimulai oleh beberapa institut. Nanti akan saya sebutkan beberapa. Nah ini contoh link-link yang saya ingin rekomendasikan ya untuk informasi selanjutnya tentang tomografi. Ya, yang pertama adalah society-nya, jadi International Society for Industrial Process Tomography. Ini banyak senior-senior yang penemu pertamanya, kemudian juga generasi kedua, dan event-event, publikasi, conference, itu ada di sini. Kemudian berikutnya ada super sensing, itu baru dimulai ya, belum established. Kemudian ada lagi yang bagus adalah the Finnish Inverse Problem Society. Saya pernah ketemu dengan orang-orangnya, mereka sangat baik untuk men-share hasil-hasil tomografinya dan algoritma inverse-nya bisa dicoba. Kemudian ada EIT.org.uk, ini awal-awal ya, masih aktif ya, karena konferensinya masih ada setiap tahun kalau nggak salah. Dan kemudian saya juga ingin mengumpulkan publikasi-publikasi tomografi Indonesia di satu website yang saya beri nama tomografi.id. Nah, di sini saya kumpulkan hasil penelitian tomografi, paper-papernya yang diproduksi oleh researcher yang punya afiliasi di Indonesia. Jadi niatnya sih mau mengimitasi ini gitu, ISIP. Tapi masih sangat-sangat sederhana. Kemudian di sini ada beberapa sistem EIT, produsen sistem ET yang pernah saya gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada dari PTL ini pertama-tama tahun 95 produksi ECT system, kemudian sekarang ITS ini masih aktif. Kemudian ada output process itu juga untuk flow measurement. Kemudian ada Roxol, ini juga untuk spesialis di minyak dan gas. Dan untuk yang medis biasanya ada di EIT ya. Jadi ada Sentech EIT, dulunya Swisstom, ini saya punya di device-nya di lab saya. Kemudian ada Draeger. Nah, ada yang sedikit menarik di Draeger ini bahwa ini sistem mereka sudah dipakai di hospital. Kalau bisa saya sharing website-nya. Nah, ini kelihatan ya websitenya. Ini dari hospital dipakai, namanya Pulmovista, berbasis EIT untuk monitoring pasien. Dan yang menarik adalah mereka punya joint publikasi dengan beberapa peneliti yang menangani COVID. Jadi ini bisa dipakai untuk monitoring. Nah, ini contohnya adalah electrical tomografi untuk apalah, untuk COVID. Kemudian di sini ada sistemnya mereka pakai, yang ini itu dari Draeger seperti itu. Jadi intinya sudah sangat menjanjikan teknologi ini ya. Hanya saja butuh lebih banyak kolaborasi dan lebih banyak support dari bidang-bidang yang lain sehingga bisa lebih matang dan bisa lebih luas diadopsi baik itu di market maupun di industri. Ya, sekian saja dari saya untuk pengenalan ET di EU. Saya punya satu slide lagi yang menunjukkan demonstrasi awal ya. Cuman ini tidak bisa ditampilkan on record. Nah, tadi tidak punya izin untuk rilis dulu. Gitu. Nanti mungkin di akhir kalau sudah tidak direkod akan saya sampaikan.
Baik, baik. Ya. Baik, Terima kasih. terima kasih Assalamualaikum Mas warahmatullahi Imam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparannya singkat tapi padat juga ya. Jadi kita bisa tahu gambaran umumnya penelitian electrical tomography di Eropa itu seperti apa. Nah, mungkin ya belum ada pertanyaan. Mungkin saya ada pertanyaan nih sedikit. Kalau misalkan kita riset ya pengalaman pribadi ya, kalau bosnya banyak itu kan jadi ribet ya. Yang si bos satu maunya begini, bos dua maunya begini, bos tiga maunya gini. Nah ini menurut pengalaman Mas Imam sendiri ketika riset dalam konsorsium di Eropa ini, kira-kira untuk menghandle kemauan yang banyak dari masing-masing pihak dari satu Jerman, satu Finland ini kira-kira gimana ini? Bisa diceritakan mungkin? Ya banyak berantem kita sebenarnya. Banyak Jadi berantemnya. kalau kita punya weekly meeting rutin dengan semua partner ya. Ya. Kemudian punya juga workshop yang ketemu darat walaupun sekarang nggak bisa ya, 3 bulan sekali. Hmm. Dan itu biasanya ketika itu ya itu satu mau ini, satu mau itu, terus satu yang bilang ini yang penting, satu bilang itu nggak penting. Ya tapi intinya ketika kita melibatkan banyak orang, kita melibatkan banyak orang itu dari beberapa keahlian. Tuh, misalkan yang ini keahlian sensor. Jadi kalau kita yang keahlian sensor itu ngomong, yang lain nggak bisa debat tentang sensor karena mereka dilibatkan tuh bukan untuk sensor. Jadi intinya jangan ekspertis semuanya tiba-tiba masuk, ada yang sama ya pasti berantem. Jadi kuncinya adalah satu ekspertis masuk, ekspertis di bidang yang lain masuk. Jadi intinya melengkapi gitu. Ya pasti ada ketidakpahaman, yaitu proses lah dalam kematangan proyek. Dan yang saya suka adalah kita diberi waktu gitu, tidak diburu-buru. Apa kamu harus mana conference mana, paper mana, enggak. Jadi selesaiin dulu itu hasilnya. Nanti industri itu bakal lihat ini bakal yang bakal dia adopsi, mana yang boleh jadi publik dan mana yang boleh jadi presentasi dan mana yang boleh jadi paper gitu. Nanti kita akan tentukan bareng-bareng gitu. Makanya tipikal di Eropa itu tidak kebelet publish ya. Jadi istilahnya gitu. Jadi kita karena belum tentu semua riset itu goalnya adalah akademik. Ya, bisa jadi ada goal yang di belakang, misalkan industri, market. Jadi harus ada kompromi antara itu. Jadi ada intinya, waktu dan ada fasilitas. Gitu. Ya, jadi intinya bukan paper goal ya. Jadi walaupun papernya belum ada, tapi ketika itu sudah valid dalam industrial application, ya sudah cukup memuaskan lah ya. Dan intinya mungkin paten dulu ya. Ya, karena ya itu diwanti-wanti ketika ada suatu result, bahkan di universitas nih. Jadi jangan dulu di submit, karena harus dicek dulu oleh si universitas atau apalagi ada industri. Jadi dicek dulu mana yang potensial. Karena kalau kita sebagai peneliti awal kan nggak tahu, nggak ngerti. Gitu. Kalau mereka yang sudah banyak di industri, sudah lama gitu, sudah tahu, oh ini bagus buat jadi paten. Ya, betul-betul. Nah ini terakhir ada ini juga tadi sempat di-mention tentang smart tomografi ya. Jadi yang namanya smart itu ke depan ternyata sensornya nggak kelihatan, itu satu. Kemudian human interface-nya ya, maksudnya operasional sistem oleh manusianya itu semakin berkurang. Artinya karena memang tujuannya tomografi itu biasanya kan kontrol proses ya. Jadi kalau misalkan sistemnya itu sudah bisa terintegrasi dan looping dengan si proses itu, kenapa harus manusianya ribet-ribet menganalisis image begitu kan ya kurang lebih. Nah ini kalau menurut Mas Imam nih ya, kalau kita lihat di Indonesia ini kan dari sistem tomografi, dari sistem algoritmanya, sistem data akuisisinya, kemudian dari sisi aplikasinya, kira-kira kalau riset-riset di Indonesia ini kira-kira lebih cocoknya itu masuk kemana ya? Kalau misalkan dilihat dari tren ke depannya ini buat smart tomografi, kira-kira maksudnya orang Indonesia dengan kondisi laboratorium kita di beberapa universitas, kita lebih cocok maksudnya kemana gitu kira-kira? Sebenarnya di Indonesia juga tidak terlalu ketinggalan-tinggalan amat ya. Kalau kita lihat aplikasinya banyak yang bisa digarap di Indonesia ini. Misalkan kalau dilihat di website yang saya bilang tomografi.id itu, banyak sekali publikasi tentang IRT untuk soil, untuk akar tanaman. Bioteknologi juga ya? Iya, bioteknologi. Dan itu yang harus dieksploitasi gitu. Jadi jangan mencari teknologi yang sangat jauh yang tidak bisa kita jangkau langsung. Carilah aplikasi yang dekat tapi juga inovatif karena kita bisa mengaplikasikan tomografi di situ. Oke. Nah ini ada pertanyaan kan nih. Bisa dibuat oleh Sitek kan? Oh iya betul, betul banget.
Oke, ini ada pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Mas Wahyu Perdana ya. Pertanyaan pertama, tomografi saat ini apakah sudah ada penyajian dengan AI, artinya bisa mendeteksi abnormal dari hasil image processing di CT atau X-ray? Mungkin di teman-teman di Eropa kira-kira sudah ada yang mengintegrasikan? Untuk CT atau X-ray, ya, saya tidak terlibat langsung ya, tapi aplikasi untuk auto detection itu sudah ada. Jadi katanya effort yang digunakan untuk seorang dokter mendeteksi abnormalan dari citra X-ray dibandingkan dengan effort dari sistem AI untuk mendeteksi abnormal itu lebih cepat sistem AI. Tapi ini sekali lagi belum diadopsi secara luas karena kan ya tahu sendiri kalau namanya medis ya, Iya. tidak bisa langsung fast track. Betul. Ya kira-kira seperti itu yang saya tahu. Ya. Nah, ini yang berikutnya lagi, beliau bertanya tentang efek noise nih, atau kalibrasi. Apakah ada perbedaan hasilnya? Nah, ini masalah teknis sebetulnya ya. Jadi, tentang keakuratan pembacaan sensor dalam sistem. Kira-kira gimana? Ya tentu ya, makanya saya bilang tadi secara standalone sistem tomografi ini sudah sangat tinggi. Tapi kalau ketika diceburin ke dalam environment yang tadi ya, noisy, kemudian apa, itu harus ada kalibrasi rutin. Makanya salah satu semua provider sistem tomografi yang saya sebutkan tadi dari ITS, Roxol, itu mereka masih melakukan kalibrasi rutin untuk suppressing noise. Karena ketika masuk ke user yang ini, tidak sama dengan user yang itu. User yang ini misalkan kondisinya banyak electromagnetic inference, makanya ditambah lagi dengan suppression. Sistem yang di sana misalkan variasi temperaturnya sangat bervariasi, apalagi kalau variasi temperatur nanti ECT itu sangat sensitif. Itu ada treatment yang beda lagi. Makanya ini masih TRL yang tadi itu saya bilang TRL-nya masih 3 atau 4 kalau di-deploy dan tinggalin gitu. Jadi nggak ada lagi kontribusi dari manufaktur. Beda kan dengan HP misalkan, HP dijual ya udah gitu. Paling 3 tahun garansi. Nah, tapi kalau sistem tomografi, kalau saya pernah datang ke Roxol itu, ya mereka continuous gitu. Sampai sampai sistem itu rusak, mereka tetap kalibrasinya ada layanannya, servisnya. Karena memang belum bisa dilepas. Ya, ya. Ya, kemudian nih ada lagi dari Mbak Ari nih, Mbak Ari Sinta. Yang pertama, untuk uji keberterimaan dari electrical tomography ini seperti apa ya? Jadi mungkin keberterimaan itu maksudnya ini ya, apa namanya, seberapa jauh sih electrical tomography ini dapat diterima di dunia aplikasi industri misalkan? Ini sangat nanti di industri karena sangat men-solve apa yang tidak bisa di-solve oleh CT di industri ya, di industri. CT dan apa namanya tomografi yang hard itu biasanya makan waktu dan hazard ya. Dia punya radiasi. Sedangkan elektrotomografi itu bisa dipasang ya walaupun kita mensacrifice beberapa aspek, yang misalkan spatial resolution atau apa namanya densitas, tapi ada beberapa hal yang masih bisa mereka toleransi. Nah, kunci toleransi ini yang tahu cuma orang industri. Jadi orang industri tahu ini, oh segini cukup kok, nggak usah terlalu akurat. Gitu. Kemudian mereka misalkan kita punya teknologi 3D untuk tomografi, tapi ketika mereka bilang, oh cukup kok 2D. Jadi mereka yang tahu gitu. Jadi itulah kuncinya kolaborasi, karena mereka yang tahu kebutuhan di industri itu seperti apa. Ya intinya efektivitas ya. Kalau misalkan sudah A cukup, kenapa harus tambah B dan C gitu ya? Iya, karena pada ujung-ujungnya mereka juga kan itu sebagai sistem kecil itu, karena dari suatu big system itu semua adalah setiap sistem itu supporting distributed sensor. Jadi tidak lagi melulu kalau kita melulu apa namanya mengandalkan hanya elektrotomografi ya sangat masih sangat kurang possible gitu. Pasti disupport dengan sistem yang lain. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini, apakah tetap ada quality control, quality assurance dari electrical tomography, dan itu kira-kira seperti apa ya? Di beberapa manufaktur sudah ada quality control dan quality assurance. Bahkan Shell misalkan ketika mereka memesan sensor, itu harus punya banyak sertifikasi. Sensornya harus tahan di sini, tahan pressure, tahan apa, dan itu masuk lembaga sertifikasi. Jadi tidak bisa langsung dari buat sistem jual ke Shell gitu. Enggak. Pasti ada intermediate yang untuk sertifikasi. Misalkan di Eropa kita punya CE, ada ITX, seperti itu. Jadi kalau kita lihat labelnya itu di belakang banyak, dan itu labelnya itu menunjukkan sudah di quality control, quality assurance, dari segi elektronik dan dari segi sensor.
Tapi kalau dari segi hasil, nah itu quality assurance-nya dari engineer di masing-masing pihak, engineer-nya industri dan engineer-nya dari pembuat sistem. Harus tetap komunikasi. Asih. Oke, nah kemudian ini dari berikutnya nih dari Mas Panji. Ini kan kebanyakan kalau proyeknya di sana tuh kan yang melakukan langsung ini kan mahasiswa PhD ya. Nah kalau misalkan memang bukan paper goal nih, kira-kira disertasinya nanti gimana nih? Disertasinya itu adalah, jadi novel itu dinilai dengan impact, dan impact itu dinilai dengan kontribusi ke industri. Jadi kalau kita bisa definisikan kontribusi ini sebagai impact dan ada ACC dari orang industri, nah itu sudah bisa goal gitu, maksudnya jadi bisa di defense tesisnya. Dan itu semua disepakati di awal ketika kick off meeting itu. Sepakati di awal batasannya apa, kemudian juga bagaimana sharing datanya seperti apa, kemudian yang untuk PhD yang ini harus bagian yang mana, jangan campur aduk, begitu. Jadi intinya koordinasi sih, koordinasinya bagus di awal dan bagus di akhir. Di perjalanannya mungkin banyak berantem, tapi tetap stick pada kontrak. Karena sudah jelas di awal. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf nih rekan-rekan semua, karena waktunya terbatas. Ini dari Mas Habib. Nah, ini pertanyaan tentang keterkaitan antara teknologi di dunia medis dan industri. Karena biasanya implementasi teknologi industri ini dapat dengan mudah masuk ke dalam dunia medis. Seperti contoh Drager nih. Jadi Drager mungkin kan dulunya mengacunya EIT dari IRT ya. IRT kemudian ke EIT. Nah kemudian kalau misalkan dimasukkan ke medis nih, kira-kira ini gimana ini? Ada pengalaman mungkin lebih tahu atau tentang EIT ya, pengalaman EIT banyak saya. Ya mungkin ya pada dasarnya semua harus ada uji klinis ya, ada clinical trial. Kalau sudah memenuhi syarat itu semua ya, why not, kenapa enggak? Dan itu bisa diterapkan ke dunia medis, dan itu juga yang sudah dilakukan oleh Sitek juga ya, kurang lebih. Ya mungkin cukup begitu kali ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Andre, ada pertanyaan tambahan? Kapan Mas Imam selesai studinya? Ah, itu pertanyaan kita semua tuh. Nggak enak tadi nanyanya sebetulnya. Pertanyaan sensitif ke orang PhD gitu. Ya, Alhamdulillah graduate kan tahun depan kata bosnya. Iya, itu proyeknya beres tahun depan, insya Allah. Insya Allah. Kita doakan sudah aja. Sudah di ACC untuk nulis hasilnya. Amin. Semoga lancar. Oke, sip. Nah, mungkin kurang lebih demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Imam atas presentasinya. Cukup membuka wawasan dan wacana kita semua ya tentang dunia penelitian elektrotomografi di Eropa. Semoga pemaparan dari beliau bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah, sebelum sesi ini kita akhiri, ada kuis nih untuk tiga penjawab ya yang terbaik. Dan insya Allah akan dapat hadiah sebuah masker dari Sitek Labs. Nah, dari 3 pertanyaan nanti, pertanyaan pertama mungkin saya bisa minta tolong ke Pak Firman, kira-kira bisa memberikan sebuah pertanyaan, nanti tolong teman-teman dijawab langsung ya di kolom chat. Yang tercepat dan yang jawabnya paling benar, nanti dia akan dapat hadiah. Kira-kira gimana Pak Firman? Ada pertanyaan nggak? Yang simple tapi ya cukup inilah. Simpel aja ya. Ya, simple aja. Ya, pertanyaannya, marker pada makrofag itu apa? Ya, pertanyaannya marker pada makrofag. Kira-kira ada yang menyimak presentasinya Pak Firman tadi? Bisa dijawab di kolom chat. Marker pada makrofag. Sudah ada yang jawab nih satu, Pak Firman. Jawabannya sitokin. Oh, salah. Bisa dicoba lagi? Ya, betul. CD68. Oke, sip. Nah, terima kasih buat Bu Puspita. Jawabannya adalah CD68. Oke, nanti saya hubungin ya. Jangan khawatir. Oke, mungkin pertanyaan kedua
Mas Andre ada pertanyaan? Bisa bantu pertanyaan kira-kira? Halo, Mas Andre? Halo? Halo? Masih di mute kayaknya. Oh. Kira-kira ada pertanyaan dari Mas Andre buat peserta? Oh, pertanyaannya rencananya di tahun 2021 tadi Pak Firman sampaikan kita akan lanjut ke riset tahap berapa? Masih ingat nggak? Ya, riset tahap berapa yang akan Uji klinis tahap dilakukan berapa? oleh Pak Firman di tahun 2021? Tahap 2 betul, fase 2. Ahmad Oke, Rokiban. oke. Yang benar berarti benar dan tercepat adalah Pak Ahmad Rokiban ya? Oke. Oke, sip. Makasih Mas Andre. Yuk. Nah, pertanyaan ketiga nih. Mas Imam, kira-kira ada pertanyaan? Pertanyaan. Ya. Saya tadi sampaikan tentang smart tomografi. Yang saya maksud smart itu apa? Oke, pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan smart itu apa di smart tomografi? Kira-kira ada yang bisa jawab? Yang dimaksud dengan smart. Gimana Mas Imam? Ini ada penjawab pertama nih ya. Maaf Bu Spivita sudah dapat tadi ya, jadi saya lewatkan. Yang pertama Mbak Rizka. No sensor, no camera, no computer. Kira-kira gimana Mas Imam? Belum tepat. Belum tepat. Ada lagi? Romantis. Yang lain juga sama. No sensor, no image, no computer. Nah, itu Masih yang benar. kurang tepat ya? No image ya. Tadi kan no kamera. Oh gitu, oke. Berarti yang benar adalah No no sensor, no sensor, no image, no image, no computer. computer. Oke, terima kasih. Ini berarti Pak Romadi ya? Ustadz Romadi. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Pak Firman, Mas Andre, Mas Imam, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin sudah di penghujung waktu webinar kita ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman. Semoga presentasi dari dua pembicara saat ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa nanti saksikan kembali, ikuti kembali webinar teknologi berikutnya. Nanti akan kita sampaikan. Kemudian untuk link videonya ya, baik di YouTube maupun di Facebook, mohon ditunggu dalam proses edit karena ada gangguan teknis, jadi nggak bisa langsung streaming. Saya ucapkan terima kasih lagi buat Pak Firman, Mas Andre, Mas Imam, semua atas kesediaannya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.